Jadi gue itu baru dipanggil sekali ke Polda, baru sekali. Kurang dari 2 minggu gue dinaikin jadi tersangka. Keren kan Nikita Mirzani? Cuma Nikita Mirzani yang bisa digitukan, yang lain nggak bisa guys. Kalian mau lapor, biar kalian bener pun pasti prosesnya berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nikita Mirzani datang tanggal 6 Februari, belum 2 minggu, baru 10 hari udah dinaikin jadi tersangka. Keren kan gue? Kalian harus mengakui bahwa gue keren. Tolong diingatkan lagi selama 1 bulan agar saya bisa membayar sisanya. Jadi bentuk pemerasannya dari mana? Apakah ada ancaman? Orang Reza Gladys sendiri kok yang memberikan kepada Nikita Mirzani, bahkan dia akan membayar sisanya setelah 1 bulan kemudian dan minta diingatkan. Itu. Jadi tidak ada ancam-mengancam sih kalau menurut saya pribadi, dan perkara hukum itu harus dilihat dulu asal muasal kasus tersebut itu berawal dari mana. Wong Nikita Mirzani aja nggak kenal kok sama dokter Reza Gladys itu, Mail pun nggak kenal. Jadi itu dari mana asalnya? Bahkan dokter Reza Gladys sendiri yang mengingatkan, tolong ingatkan saya setelah 1 bulan kemudian agar saya bisa membayar kembali uang sisanya. Gitu. Orang yang namanya dikasih uang ya terima aja. Boro-boro sekelas Nikita Mirzani, boro-boro 4M 5M, kadang-kadang yang 1 juta aja diembat. Ingat nggak? Kalau si NM benar-benar salah, silakan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia ini. Tapi jangan dilupakan asal muasal dari mana kasus ini berada. Kita semua mendukung NM untuk membuka semua kasus ini, membongkar semua kasus ini, sehingga siapa saja yang ada di belakangnya ini harus terbuka terang benderang. Dikit-dikit membela, dikatakan ternaknya Nicky Bull, penyembahnya Nicky Bull, cairlah segala macam lah yang kalian tuduhkan kepada orang-orang yang mendukung NM. NM itu adalah manusia yang tahan banting dan tidak pernah takut sama haters. Itulah kenapa saya yakin dan percaya NM tidak pernah punya atau membayar buzzer. NM bukan manusia yang sempurna. Tentu saja dia adalah manusia yang tidak jauh dari kata yang namanya salah. NM jadi tersangka ataupun tidak, NM dipenjara ataupun tidak, saya dan banyaknya orang yang mencintai NM akan tetap mensupport NM. Bukan karena membela orang yang bersalah, lebih kepada kami mensupport, mendukung, ngefans sama NM karena kami tidak melihat sedikit kejelekannya, tetapi kami melihat banyaknya kebaikan yang dia miliki. Kalau kalian membenci dia dengan kejelekannya yang sedikit itu masalah ada pada kalian. Kalau NM bersalah, silakan ditahan, dilakukan apapun upaya hukum yang ada di Indonesia ini. Tetapi kalau dia tidak bersalah, jangan diintervensi, jangan dikriminalisasi seorang perempuan yang bernama NM yang menyuarakan kebenaran. Tak takut meski sudah jadi tersangka, Nikita Mirzani bongkar sendiri kronologi kasus pemerasan ke Reza Gladys. Artis Nikita Mirzani dan asistennya Mail Saputra telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengancaman dan pemerasan terhadap Dr. Reza Gladys. Baru-baru ini, Nikita akhirnya mengungkapkan kronologi lengkap kasus tersebut. Nikita menjelaskan bahwa awal mula permasalahan ini terkait dengan produk kecantikan milik Reza yang dijual di komersi dan diduga berbahaya karena terdapat jarum suntik di dalamnya. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Gerombolan mereka, kenapa nggak dipanggilin juga owner skincare yang sudah di-approve tuh sama si Doktif tuh, dokter bertopeng. Tanya keuntungannya apa setelah di-approve. Panggil juga tuh owner skincare yang ternyata juga ingredientsnya tidak sesuai sama yang dijual. Mereka tidak marah, mereka memperbaiki. Kenapa nggak dipanggil Komisi 9 tuh rame-rame? Kenapa cuma gerombolan mereka doang yang dipanggil? Kan aneh. Tapi bagusnya, alhamdulillahnya, ada ibu siapa gitu ya yang nyemprot si gerombolan sirkus itu yang pada blow on itu, disemprot mereka. Mereka pikir semua orang bisa mereka gini-giniin kali. Bu Irma, keren.
Ini pasti yang masukin gerombolan sirkus ke Komisi 9 owner skincare yang jelas-jelas menjual skincare overclaim, berbahaya, overpriced, penipuan. Itu pasti atas campur tangannya Uya Kuyuy itu. Uya Kuyuy punya kerjaan. Kalau nggak mungkin tiba-tiba kok ada mereka doang. Itu kan nggak fair. Di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Harusnya dipanggil semua, sekorban-korbannya dipanggil. Itu baru keren. Biar dia face to face, didomprokin doh. Berkeren. Ini yang dipanggil gerombolan sirkus doang, yang otaknya kecil kayak otak udang. Ngomong aja begini, lihat mukanya si Reza, ngomongnya gini. Kenapa ya muka lu digitu-gituin, muka lu udah jelek, jangan dijelek-jelekin ah. Kalian coba pikir deh, kalian ingat-ingat, setelah skincare ini mencuat, tidak ada lagi kan yang flexing-flexing, pada takut mereka. Di sisi lain, menurut Nikita Mirzani, jarum suntik dalam produk kecantikan seharusnya tidak dijual bebas, melainkan digunakan di klinik kecantikan oleh tenaga medis profesional. Reza itu mencari gue karena gue punya salah satu produk yang berbahaya, yang ada jarum suntiknya, yang tidak boleh diperjualbelikan di komersi. Karena kalau ada jarum suntiknya, berarti harus melakukannya di klinik atau sama orang-orang yang berkompeten, ujar Nikita Mirzani. Menurut Nikita Mirzani, setelah mengetahui bahwa Nikita menyimpan salah satu produknya, Reza berupaya menghubunginya melalui orang-orang terdekatnya agar masalah ini tidak dibahas di media sosial. Salah satu orang yang dihubungi Reza adalah Dr. Oki Pratama. Reza mencarilah nomor telepon Mail ke teman-teman terdekat Mail. Dia menghubungi Dr. Oki berkali-kali sampai puluhan kali. Sama Dr. Oki nggak direspon. Tiba-tiba karena dia mendesak terus, akhirnya direspon, lanjut Nikita Mirzani. Reza kemudian beralasan ingin bersilaturahmi dengan Nikita Mirzani, tetapi permintaan pertemuan tersebut ditolak oleh Nikita. Tidak puas dengan menghubungi Dr. Oki, Reza akhirnya menghubungi asisten Nikita Mirzani, yaitu Mail Saputra. Karena Reza ini memaksa, akhirnya dikasih nomor telepon si Mail, salah satu sahabat Nikita Mirzani, terangnya. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Nikita Mirzani jadi tersangka terhadap kasus pemerasan dan juga pengancaman. Jadi kronologinya yang gue baca di CNN sama Detik itu kayak gini. Jadi si Nikita Mirzani ini ngelakuin live siaran langsung di TikTok dan ngejelekin brandnya si Reza Gladys gitu kan. Nah terus Reza Gladys ini silaturahmi sama Nikita Mirzani gitu kan, bla 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 segala macam. Nah pas di pertemuannya si Reza Gladys merasa diancam gitu, ada pengancaman di situ, dan juga dia diperas, dimintai sejumlah uang sebesar 5 miliar gitu. Nah akhirnya si Reza Gladys ini mentransfer gitu secara bertahap 2 miliar, terus besoknya lagi 2 miliar, jadi 4 miliar totalnya. Merasa nggak terima, makanya Reza Gladys melaporkan gitu kan si Nikita Mirzani ini. Nah sementara dari pihak kuasa hukum Nikita Mirzani mengatakan bahwa itu bukan pemerasan gitu, adanya kontrak di antara mereka berdua supaya enggak mengupload ataupun menjelek-jelekan lagi brand si Reza Gladys ini. Pokoknya itu untuk mereview brandnya si Reza Gladys ini secara baik-baik gitu kan, review baik-baik segala macam gitu, dan itu semua tertera dalam kontrak gitu loh. Nah jadi barang bukti paling kuat sekarang itu adalah bentuk kontrak ini gitu, benar nggak ada kontrak seperti itu gitu loh. Jadi kalau misalnya tim kuasa hukum ini Nikita Mirzani bisa melampirkan adanya kontrak tersebut, perjanjian antara si Reza Gladys dan juga Nikita Mirzani itu ada, ya berarti batal gitu tuntutannya gitu. Tapi secara logika aja nggak mungkin si Reza Gladys itu nuntut kalau misalnya udah ada MOU perjanjian seperti itu gitu kan kira-kira. Makanya kita akan lihat nanti ini gimana, apakah ada buktinya atau enggak gitu yang disebutkan sama kuasa hukum. Yang terakhir, Mail awalnya enggan menanggapi, tetapi setelah beberapa kali dihubungi, akhirnya ia mengangkat telepon dari Reza Gladys.
Dalam percakapan 9 menit tersebut, Reza kembali meminta pertemuan dengan Nikita dan mengaku telah menarik produk yang diduga berbahaya tersebut dari peredaran selama sebulan. Reza menelpon Mail terus. Mail nggak mau ngangkat, tapi telepon ke beberapa baru diangkat, kata Reza. Reza mengaku mau ditemukan sama Kak Nikita Mirzani karena Reza mengaku sudah 1 bulan lebih tidak berjualan produk yang berbahaya tersebut. Soalnya apapun yang Nikita Mirzani omongin, apalagi diposting pasti orang percaya, ujar Nikita menirukan ucap Reza Gladys. Lebih lanjut, Nikita mengungkapkan bahwa Mail dipaksa menyebutkan nominal agar Nikita tidak membahas produk kecantikan Reza di media sosial. Mail sempat menyebut angka 5 miliar, tetapi setelah Reza berdiskusi dengan suaminya, ia menawar sehingga menjadi 4 miliar rupiah dengan pembayaran cicilan 2 kali. Meskipun menerima uang tersebut, Nikita membantah telah melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap Reza Gladys. Kasus ini pun masih dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian pada saat sekarang ini. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.